Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga detik ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan makalah evaluasi pendidikan dengan judul statistik dalam pengukuran hasil belajar. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian pengukuran kognitif. Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Dan secara eksplisit ketiga aspek ini dapat dipisahkan. Apapun jenis mata ajarnya selalu menggunakan 3 aspek tersebut, namun memiliki penekanan yang berbeda. Untuk aspek kognitif lebih menekankan pada teori. Aspek psikomotor menekankan pada praktek, dan kedua aspek tersebut selalu mengandung kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisa, mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi. Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal, melainkan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa jenjang atau tingkat. Tujuan pengukuran ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Ranah kognitif dapat diukur melalui 2 cara, yaitu dengan tes subjektif dan objektif. Tes subjektif biasanya berbentuk esai, namun dalam pelaksanaan tes ini tidak dapat mencakup seluruh materi yang akan diujikan. Karena itu, instrumen dalam penelitian ini tidak akan menggunakan tes subjektif, melainkan menggunakan tes objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. B. Pengertian pengukuran afektif. David R. Krathwohl berpendapat bahwa ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya jika seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatian terhadap mata pelajaran, kedisiplinan dalam mengikuti proses belajar, motivasinya dalam belajar, penghargaan atau rasa hormat terhadap guru, dan sebagainya. Tujuan pengukuran ranah afektif selain untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah afektif, khususnya pada tingkat penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi, juga dapat mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku, bekerja sama, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik siswa. Observasi yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. C. Pengertian pengukuran psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan
atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Mata ajar yang termasuk kelompok mata ajar psikomotor adalah mata ajar yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Penilaian hasil belajar psikomotor dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui pengamatan langsung selama proses belajar mengajar, setelah proses belajar, dan beberapa waktu setelah selesai proses belajar mengajar. Tujuan pengukuran ranah psikomotor adalah selain untuk memperbaiki pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah psikomotor khususnya pada tingkat imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Juga dapat meningkatkan kemampuan gerak refleks. Penilaian hasil belajar psikomotor dan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung secara menilaian tingkah laku siswa dalam proses belajar mengajar, dan alat yang digunakan dalam pengukuran ranah psikomotor berupa observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, dalam suatu proses pembelajaran perlu selalu diadakan penilaian atau evaluasi agar seorang guru memperoleh data kemajuan kemampuan yang dimiliki siswa-siswanya secara lengkap. Penilaian juga akan bermakna ketika seorang guru tidak hanya melakukan 1 atau 2 kali penilaian, tetapi dilakukan sesering mungkin agar dapat memonitoring kemajuan siswa secara terus-menerus, sekaligus melihat sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.